Selamat siang Pak, rekan-rekan, saya Budi Darmawan dari kelompok 9 ingin menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kelompok lain. Oke, pertanyaan pertama itu dari Fernando, kelompok 8. Pertanyaan itu, saya ingin bertanya tentang materi, yaitu apakah cukup dengan turunan parsial saja untuk mencari titik optimumnya? Secara matematis, penggunaan turun parsial orde pertama memang merupakan langkah awal yang krusial, namun tidak cukup hanya sampai di situ untuk menentukan apakah sebuah titik benar-benar merupakan titik optimum, baik maksimum ataupun minimum. Jadi kesimpulannya itu, turunan parsial hanya berfungsi sebagai pencari kandidat. Untuk memastikannya, kita wajib melakukan uji turunan kedua untuk melihat kelengkungan dari fungsi tersebut. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Asrofi dari kelompok 3. Pertanyaan itu adalah, apa perbedaan fungsi satu variabel dengan fungsi 2 atau 3 variabel? Jadi, perbedaan mendasar antara fungsi 1, 2 atau 3 variabel terletak pada jumlah input yang diperlukan untuk menghasilkan satu nilai output. Jadi, fungsi satu variabel itu fx. Fungsinya hanya bergantung satu input bebas x. Domainnya terletak pada sumbu horizontal x. Kalau fungsi 2 variabel, fungsi ini membutuhkan 2 input, yaitu x dan y, untuk menentukan satu nilai outputnya, yaitu z. Domainnya berupa wilayah atau luasan pada lantai bidang x, y. Kalau fungsi 3 variabel itu, fungsi ini membutuhkan 3 input x, y, z untuk menghasilkan satu nilai output w. Domainnya berupa ruang atau volume di dalam koordinat Cartesian 3D. Jadi perbedaan ini terasa saat Anda masuk ke topik optimasi. Pada satu variabel Anda hanya mencari puncak bukit pada sebuah garis. Pada banyak variabel Anda mencari puncak tertinggi dari sebuah bentang alam yang luas dan kompleks. Selanjutnya pertanyaan dari Iqbal dari kelompok 12. Pertanyaan itu, apa yang dimaksud dengan natural domain pada fungsi 2 variabel? Jadi natural domain pada fungsi 2 variabel adalah kumpulan semua titik x, y di bidang koordinat yang membuat fungsi tersebut dapat terdefinisi secara matematis dan menghasilkan nilai real. Kemudian ada pertanyaan dari Haikal dari kelompok 6. Pertanyaannya itu, mengapa titik kritis saja tidak cukup untuk memastikan suatu titik adalah maksimum atau minimum pada fungsi 2 perubahan? Jadi alasan utamanya adalah karena titik kritis atau stasioner hanyalah tempat di mana permukaan fungsi bersifat datar. Namun datar tidak selalu berarti puncak atau lembah. Itulah sebabnya kita membutuhkan uji determinan Hessian. Titik kritis hanyalah tersangka atau kandidat. Ujian Hessianlah yang memberikan vonis apakah ia benar-benar titik optimum atau bukan. Kemudian ada pertanyaan dari Adrian dari kelompok 5. Pertanyaannya itu, pada fungsi 2 kubah, apa arti memetakan pasangan XY ke satu bilangan real? Memetakan pasangan XY ke satu bilangan real berarti kita mengambil dua informasi input atau titik koordinat dan mengubahnya menjadi satu informasi output, sebuah nilai tunggal. Secara teknis ini disebut sebagai skalar. Selanjutnya pertanyaan dari Bagas dari kelompok 10. Pertanyaannya adalah, jika salah satu variabel tetap misalnya z konstan, apa yang terjadi pada fungsi 3 perubahan tersebut? Ketika kita menetapkan salah satu variabel pada fungsi 3 perubahan, w sama dengan f x, y, z menjadi sebuah konstanta, misalnya z sama dengan k. Fungsi tersebut mengalami reduksi dimensi. Secara matematis dan visual, hal yang terjadi adalah yang pertama transformasi menjadi fungsi 2 kubah. Kemudian hubungan dengan turunan parsial. Hasilnya adalah kemiripan fungsi pada jalur atau irisan spesifik tersebut. Kesimpulannya, menetapkan satu variabel menjadi konstan adalah cara kita menyederhanakan yang rumit agar bisa divisualisasikan kembali ke dalam bentuk permukaan 3D x, y sebagai input dan hasil tersebut sebagai titik w yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Dari kelompok 7, pertanyaannya itu, bagaimana kita bisa yakin bahwa sebuah titik minimum lokal yang kita temukan adalah minimum global jika permukaannya terus meluas ke tak hingga. Menentukan apakah sebuah titik minimum lokal adalah minimum global pada domain.
memiliki minimum global di 0,0. Karena nilai fungsinya akan selalu naik seiring kita menjauh dari titik pusat. Namun fungsi seperti f x, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat 1 dikurang x pangkat 3 mungkin punya minimum global yang menipu karena di area yang sangat jauh. Komponen pangkat 3 bisa menarik fungsi ke min infinity. Nah. Selanjutnya pertanyaan dari IBU dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan titik stasioner pada fungsi dua kubah? Untuk menentukan titik stasioner pada fungsi dua kubah, misalnya f, x, y, Anda perlu mencari titik di mana permukaan fungsi tersebut bersifat datar atau memiliki kemiringan 0 terhadap semua arah sumbu utama. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Habib Ridwan dari kelompok 7. Pertanyaannya itu, bagaimana kita bisa yakin bahwa sebuah titik minimum lokal yang kita temukan adalah minimum global jika permukaannya terus meluas ke tak hingga. Menentukan apakah sebuah titik minimum lokal adalah minimum global pada domain yang tidak terbatas memang cukup menantang karena kita tidak bisa sekedar mengecek di batas. Kita dapat menentukannya itu dengan cara yang pertama, sifat konveksitasnya, yang kedua sifat korsif, yang ketiga analisis turunan interhingga. Untuk fungsi yang meluas ke tak hingga, tanyakan dua hal. Yang pertama, apakah ada tempat lain yang bisa lebih rendah? Apakah fungsi bisa bernilai negatif yang sangat besar saat variabel yang sangat besar? Kedua, apakah fungsi melengkung ke atas bagian di mananya saja? Jadi contohnya itu f x, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat di titik minimum global 0,0. Karena nilai fungsinya akan selalu naik seiring kita menjauh dari titik pusat. Namun fungsi seperti fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat 1 dikurang x pangkat 3 mungkin memiliki nilai global di area yang sangat jauh karena pangkat 3-nya itu bisa menarik nilai fungsi min infinity. Sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat sore.